bisa para ASN ini bekerja secara di luar gitu ya, artinya dengan flexible working arrangement. Hari ini hari ketiga operasi ketupat. Dari kebijakan pemerintah yang work from anywhere ini sangat membantu sekali kaitannya dengan arus mudik. Hari ini saya berkunjung ke Kakor Lantas karena Kakor Lantas ini menjadi salah satu leading sektor di dalam bagaimana mengamankan arus mudik selama masa libur tahun baru dan Natal. Mengapa Kemenpan ini hadir? Karena memang ada berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, kami memang ditugaskan untuk memastikan instansi pemerintah melaksanakan layanan-layanan kepada masyarakat. Dan kami sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, terutama pertama kami sudah menghimbau atau meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk tetap memberikan layanan kesehatan, layanan publik kepada masyarakat, terutama untuk layanan-layanan esensial. Jadi para ASN yang saat ini sedang melakukan layanan untuk terus tetap berdedikasi untuk melaksanakan layanan esensial, seperti misalnya layanan transportasi, kemudian layanan keamanan, layanan keselamatan dan transportasi, dan apalagi satu lagi macam-macam ya, ada kesehatan dan tadi keamanan dan kelancaran arus mudik tadi. Nah, untuk itu juga sebagaimana kemarin yang sudah diarahan daripada Pak Menko infrastruktur untuk memecah arus mudik ini, untuk para ASN juga kita sudah memberikan kebijakan untuk bisa para ASN ini bekerja secara di luar gitu ya, artinya dengan flexible working arrangement. Jadi sekarang banyak ASN yang bekerja dengan di tempat di mana mereka tinggal supaya mereka tentunya bisa memecah hal ini. Nah, saya ingin kembali kepada kenapa layanan publik menjadi penting, karena setiap instansi pemerintah dalam melakukan layanan publik ini tentu harus sigap, cepat dan terkoordinasi. Dan ini tentunya kami juga ingin memastikan terjadi tata kelola yang baik dalam koordinasi pelaksanaan kelancaran arus mudik ini. Dan tadi sudah saya sampaikan tadi di Kementerian Perhubungan juga sudah ada terkoordinasi dengan baik bagaimana pelaksanaan arus mudik, ada posko terpadu di sana, termasuk di dalamnya juga ada Kakor Lantas. Dan kami berharap nanti setiap instansi pemerintah yang melaksanakan layanan kepada masyarakat tentunya memperhatikan layanan-layanan untuk kaum rentan, termasuk di dalamnya adalah para lansia, perempuan, dan anak-anak. Mohon diperhatikan setiap tempat-tempat layanan untuk penumpang maupun tempat menunggu, rumah sakit, dan lain sebagainya untuk para instansi pemerintah memperhatikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Dan satu hal lagi, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang sudah dilakukan oleh Kakor Lantas ini, termasuk juga dari Kementerian Perhubungan, mereka melakukan transformasi digital di dalam tata kelolanya. Jadi tadi mereka baik Kementerian Perhubungan maupun Kakor Lantas memanfaatkan integrasi data di dalam memastikan layanan terkait. Jadi layanan-layanan sudah dijadikan mereka saling terkoneksi sehingga tidak sulit lagi pada instansi pemerintah ketika akan mengambil keputusan dalam keadaan darurat misalnya seperti itu. Dan ini tentunya sudah sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang selalu kita dengungkan untuk melakukan transformasi digital, karena transformasi digital itu bukan hanya kebutuhan saja, tetapi bukan hanya keharusan saja, tapi menjadi kebutuhan di dalam melakukan kebijakan-kebijakan dari instansi pemerintah. Demikian. Bu, ya. Ibu dulu. Ya. Dari web kebijakan work from anywhere sendiri sejauh ini ada kendala nggak sih Bu? Dan ada himbauan khusus nggak pada para ASN yang menjalankan mudik di area jalan tol? Jadi kalau dia kan begini, kita akan membolehkan flexible working arrangement, jadi bisa dia bekerja di mana saja. Karena namun demikian, kalau dia itu sekarang ada bertugas dengan WFA, maka tetap dia harus
melaporkan kegiatannya, ada sistemnya begitu. Jadi instansi pemerintah di kantor kami itu ada sistemnya. Jadi bisa dilihat. Jadi para pimpinan itu harus memastikan bahwa itu ada target-target yang disampaikan. Tetapi misalnya kalau dia harus nyetir ya tidak perlu sambil bekerja, kan tidak ya, seperti itu. Makanya untuk yang esensial, layanan esensial tentunya dia harus berhubungan dengan masyarakat yang tadi, yang kesehatan, kemudian yang transportasi harus berhubungan dengan masyarakat, yaitu mungkin dia tidak bisa WFA, dia harus betul bekerja gitu ya, work from office seperti itu. Nah untuk ini, untuk orang-orang seperti ini tentunya mereka akan diberikan cutinya juga akan dipindahkan. Jadi yang cuti yang bersama ini mereka tidak dilakukan sekarang, tapi bisa di lain hari gitu ya, bisa dilaksanakan. Nah anak-anak ini tentunya kita ingin memastikan, mohon para pejabat pembina kepegawaian memastikan bahwa yang flexible working arrangement yang sekarang bakal WFA ini betul-betul kinerjanya bisa tetap tercapai. Dan kami tetap juga membuka kalau memang ada yang mau cuti, saya tidak WFA Bu, saya mau cuti, misalnya itu juga diperbolehkan. Karena kita masih membuka karena memang mereka juga boleh cuti selain WFA. Paparan Kakor Lantas tadi cukup puas Bu dengan yang disampaikan? Tentunya karena ini kan mungkin agak nyambung dengan yang tadi disampaikan dengan di Kementerian Perhubungan, Pak. Jadi kita melihat bahwa tentunya kan masih tadi saya melihat ada perubahan yang cukup signifikan ya Pak ya. Saya kan melihat dampaknya ya Pak ya, Mas ya, nanti dampaknya terhadap tata kelola yang dibangun, dan tentunya nanti kita akan ada kalau memang kita bukan evaluasi, kita kan ada evaluasinya. Nah sekarang kita masih berjalan. Kalau menurut saya dengan nanti tadi masing-masing petugas tadi kan sudah di mana dia bekerja kan sudah bisa ketahuan begitu, dan nanti tentunya kita akan lihat bagaimana kinerja yang sudah dilakukan ini setelah pasca ini ya gitu. Mudah-mudahan sih bisa berjalan dengan baik, tidak ada kendala apapun. Ya. Jalur mudik kan sekarang terpantau masih cukup lengang ya. Walaupun sudah ada kebijakan WFA untuk para ASN, mungkin ada imbauan bagi para ASN yang sudah melaksanakan WFA untuk mudik lebih awal. Saya kira gini, memang kan kita itu kan kita sudah berikan keringanan ya untuk mereka bisa WFA, dan mohon mungkin barangkali para ASN juga lebih bijaksana untuk memilih yang terbaik ya ketika pulang dan lain sebagainya, untuk tidak menumpuk di hari terakhir. Dan kita juga berharap nanti mudah-mudahan nanti para ASN juga bisa menyesuaikanlah waktunya menyesuaikan waktunya lebih luasa lah begitu. Cukup panjang ini kan liburnya gitu. Kalau arus lalu lintas sendiri dari Pak Kakor, tadi apa aja yang dipaparin Pak Kakor ke Bu Menteri? Tadi rangkumannya boleh Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sangat bangga sekali hari ini kami dikunjungi Bu Menteri yang langsung mengecek kesiapan Korlantas Polri dan stakeholder lainnya. Hari ini hari ketiga operasi ketupat. Dari kebijakan pemerintah yang work from anywhere ini sangat membantu sekali kaitannya dengan arus mudik. Jadi arus mudik ini diperkirakan akan terurai dari awal. Sehingga ketika nanti kita evaluasi traffic accounting-nya, apakah nanti di H-3 itu arus puncak, tentunya nanti akan kita lihat dulu. Tetapi prediksi arus puncaknya di H-3. Tetapi hari pertama itu ada kenaikan H-10 dengan tahun lalu itu ada kenaikan 35%. Ini cukup bagus, akhirnya terurai. Hari kedua itu 22%, tetapi keseluruhannya saat ini 3 hari ini yang menuju ke Trans Jawa dan Sumatera itu sudah 30%. Artinya ini sangat terurai sekali, dan tentunya operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Yang paling terpenting adalah keselamatan. Baik itu pada saat mudik dan balik. Ini operasi ketupat dengan tagline mudik aman, keluarga nyaman. Korlantas dan stakeholder saya rasa sudah siap sekali, dan informasi juga kepada rekan-rekan media selama 3 hari berjalan ini kecelakaan lalu lintas juga turun 18% yang sudah kami datakan. Sementara itu mohon doa restunya semoga operasi mudik tahun ini lebih baik. Tadi nyampein one way juga bakal dibuka tanggal 28. Skenario one way itu nanti tergantung bangkitan arus dan traffic counting. Jadi prediksi boleh, tetapi ketika kita bicara traffic counting itu real. Jadi ketika nanti akan kita lakukan one way,
itu ada parameternya, baik itu kontraflow dan baik. Kalau one way nasional yang dari Mudik itu, nanti di kilometer 70 itu ada radar. Jasa Marga kerjasama dengan pihak Korlantas sudah 6.200 harus segera dilakukan one way nasional menuju ke Trans Jawa. Ada skema khusus yang dibandingkan dengan tahun lalu yang baru? Tadi sudah saya laporkan ke Bu Menteri, pada saat arus balik ada tol fungsional yang nanti memecah arus yang dari Trans Jawa, yang crossingnya itu ada di kilometer 66 Cikampek. Belum sampai Cikampek yang dari Jawa Barat nanti akan kita alirkan ke Sadang menggunakan tol fungsional yang nanti langsung keluarnya di kilometer 34 exit tol. Termasuk juga yang di Solo. Di Solo itu ada tol Solo Jogja. Tol Solo Jogja itu ujungnya itu ada fungsional, itu di Taman Martani. Apabila nanti tidak dikelola, nanti juga akan terjadi kepadatan. Ini sudah kita antisipasi semua. Oke, dipaparkan tadi untuk Sumbu 3 kepada Bu Menteri juga. Oh ya, terima kasih Pak Menteri dan Bu Menteri ini. Kebijakan Sumbu 3 ini juga cukup bagus sekali karena beban kendaraan yang ada di tol itu tidak terlalu terbebani, terutama kecepatan bisa dikendalikan. Termasuk juga yang berada di non tol di jalan nasional karena tidak ada Sumbu 3. Ini kelancaran lalu lintas cukup normal. Kalau cara bertindaknya kalau ada Sumbu 3 yang melintas itu seperti apa? Sumbu 3 itu diberlakukan tanggal 24 hingga tanggal 8. Tanggal 24.00 kemarin secara edukatif, secara preventif, humanis, kita sudah himbau untuk tidak melakukan perjalanan. Ini sudah hari ketiga sudah normal dan hari ini tidak ada, sudah baik sekali. Karena memang operasi ketupat yang paling terpenting adalah keselamatan para pemudik. Sedikit yang nyepi dong, yang tadi soal nyepi. Kalau nyepi kan sudah kami jelaskan ke Bu Menteri tadi ya. Tadi irisan hari Lebaran dengan nyepi itu nanti di tanggal 29 itu hari nyepi. Tanggal 28 itu sudah ada kesepakatan, kami datang sana sendiri rapat dengan Dirlantas Jawa Timur, Dirlantas Bali termasuk pemerintah daerah. Jadi tanggal 28 jam 17.00 akses yang menuju ke Bali sudah ditutup, baik itu melalui udara, melalui darat. Tetapi distribusi yang akan keluar pun kita fasilitasi di Gilimanuk menuju Banyuwangi. Sampai pukul? Sama dengan 17.00.